Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Sindarto Wibowo. Saya dosen Teknik Industri di Institut Sains dan Teknologi Akbrin Yogyakarta. Kemudian saya lulus S1 tahun 2015 di Universitas Islam Indonesia. Kemudian S2 lulus tahun 2018 di Universitas Gadjah Mada, yang mana semua masing-masing mengambil jurusan teknik industri semua. Oke, kemudian saya akan menjelaskan sedikit di Institut Sains dan Teknologi Akbrin ini saya mengajar mata kuliah data mining industri ya. Jadi mata kuliah data mining industri ini artinya adalah mata kuliah yang berisi pengajaran tentang data dan kemudian teknik-teknik cara mengolah data, kemudian bagaimana teknik penggalian datanya atau cara mengambil datanya, sehingga dari data-data tersebut dapat didapatkan sebuah informasi dan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat gitu ya. Selain itu juga di mata kuliah ini akan ada mengambil data beneran mengambil data sesungguhnya gitu ya, kemudian diolah dengan bantuan software, yaitu software RapidMiner, yang kemudian diharapkan mahasiswa dapat tidak hanya mendapatkan teori gitu ya, tapi juga mendapatkan praktek bagaimana cara mendapatkan data dan kemudian mengolah data menjadi pola-pola tertentu atau informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, kemudian di mata kuliah ini, itu mata kuliah pilihan di semester gasal. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan yang mana dibagi menjadi 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan khusus. Yang mana kalau sikap itu ada CPL 1, yaitu mengambil dari ST9, yang artinya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian di pengetahuan ada CPL 2, mengambil PP2, yaitu artinya menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi sosial ekologi secara umum. Kemudian di keterampilan khusus ada CPL 3, yaitu mengambil KK3, yang artinya mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi meliputi manusia, mesin, material, peralatan, energi, dan juga informasi. Kemudian di CPL 4 ada KK5, yang artinya mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan atau environment consideration. Kemudian di CPL 5 ada KK6, yaitu mampu merancang sistem terintegrasi sesuai standar teknis, keselamatan, dan kesehatan lingkungan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kinerja dan keandalan, kemudian penerapan dan keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan juga kultural. Nah, kemudian di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran mata kuliah gitu, atau CPMK, yang mana CPMK 1 itu mahasiswa mampu menerima ya, atau ini masuknya A1, menerima dan menunjukkan sikap bertanggung jawab ya di atas pekerjaan ini di bidang data mining ini. Kemudian ada CPMK 2, yaitu mampu menganalisis, atau C4, dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data, memahami pengertian data, dan mempreprocessing datanya. Oke, kemudian di CPMK 3 itu mahasiswa mampu meniru ya, pengetahuan ya tentang misalnya crash DM, perkembangan teknologi terbaru dan terkini gitu ya. Kemudian mampu mengkonversi data sampai ke kebijakan, kemudian dan mendapatkan ini ya, informasi dan knowledge yang baru gitu ya. Oke, kemudian ada CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu meniru atau P1 dan merancang sistem terintegrasi ya dengan menggunakan metode yang ada di data mining seperti klasifikasi. Untuk yang CPMK 4 ini memang khusus di metode klasifikasi ya. Jadi ada K-means, KNN, analisis diskriminan, naive bias, dan lain-lain. Kemudian di CPMK 5 gitu nanti akan ada lain-lain ya, metode lainnya yang berhubungan dengan data mining ya, itu menggunakan atau mampu memanipulasi atau ini adalah kodenya adalah P2 gitu.
jadi merancang sistem terintegrasi dan menyusun sistem untuk kemudahan penerapan dan keberlanjutan dalam bidang data mining industri. Oke, kemudian perkuliahan ini dilakukan secara daring dan juga luring, karena pernah juga daring saat ada pandemi COVID-19 ya, itu dilakukan secara daring. Itu bisa dilakukan melalui video call atau video conference ya, menggunakan Zoom. Kemudian bisa sekalian praktek atau hands-on menggunakan software RapidMiner dalam pengolahan datanya. Kemudian jika perkuliahan secara luring itu dilakukan di kelas seperti biasa, kemudian dengan metode pembelajaran yang seperti biasa, diskusi, kemudian saling sharing informasi, kemudian memberikan tugas secara individu dan juga tugas secara kelompok. Jadi di kelas memang saya fokusnya lebih ke diskusi ya, jadi tidak hanya saya sebagai dosen memberikan informasi, tapi juga kita lebih ke berdiskusi. Jadi mahasiswa akan diberikan sebuah permasalahan, kemudian silakan berdiskusi terlebih dahulu dengan teman-temannya, kemudian disampaikan ke depan kelas ya bersama saya yang akan menilai dan juga akan memberikan masukan atau komentar dari hasil diskusi teman-teman mahasiswa yang tadi. Oke, kemudian mata kuliah ini ada 14 pertemuan yang mana dibagi menjadi 4 course outline yang menurut saya ada dari pengantar, proses, persiapan data, dan juga algoritma. Nah, yang di pertemuan 1 sampai 2 itu mungkin akan mempelajari tentang pengantar ya, yaitu ada mengenai data mining, mengenai metode apa aja data mining, bagaimana penerapannya. Kemudian di pertemuan berikutnya itu di bagian proses, itu nanti ada proses dan tools data mining itu apa aja, kemudian penerapan proses data mining, evaluasi model data miningnya. Kemudian di persoalan ketiga ada persiapan data. Nah, di sini nanti kan belajar mengenai data cleaning, data reduction, data transformation, dan data integration ya. Jadi ini course outline setelah UTS ya. Kemudian di pertemuan berikutnya hingga UAS itu kita belajar mengenai algoritma yang kita pelajari, yaitu ada classification, clustering, asosiasi, estimasi, dan juga forecasting gitu. Nah, kemudian untuk materi saya upload di LMS atau website khusus LMS ya, pembelajaran secara daring yang sudah dimiliki oleh kampus IST Akprin. Kemudian materi dan juga pengumpulan tugas melalui LMS semua, yaitu lms.akprin.ac.id. Kemudian untuk buat penilaian seperti pada umumnya, yaitu presensi 10%, kemudian penugasan 40%, nilai UTS 25%, nilai UAS dan 25%. Nilai tugas memang cukup tinggi ya, karena memang tugas ini ada tugas praktek dan juga ada tugas secara individu dan juga tugas secara berkelompok. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video selanjutnya, yaitu video pembelajaran saya saat di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siang-siang hari Jumat, Jumat kan lebih pendek ya, sudah mulai, apalagi besok sudah mulai weekend. Tapi apresiasi setelah hadir full juga ke kelas di mata kuliah kali ini adalah data mining industri. Ini masih komentar awal. Jadi perkuliahan ini memang mata kuliah pilihan. Jadi lanjutan dari mata kuliah statistik. Dia berhubungan juga sama statistik dan juga sistem informasi manajemen. Oke, kita langsung aja masuk ke slide berikutnya. Tapi sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu. Agar apa yang kita pelajari dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat kehidupan kita, dan dapat bermanfaat lah ya. Terus, setelah dengan pertanyaan dari kita masing-masing.
Oke, cukup. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, yang pertama kita masuk dulu ke LMS ya. Jadi nanti silakan enroll ke LMS-nya, mata kuliah data mining industri ya. Dan memasukkan enrollment key-nya adalah yang 22.1. Jadi nanti silahkan enroll. Kemudian di LMS ini saya juga masukkan materi juga. Soal-soal tugas ya dari kursi di LMS. Kemudian modul ini juga di LMS. Oke, kemudian ini ada sedikit informasi mengenai tanggal penting. Nanti bisa dicek juga ya di akademiknya. Kapan perkuliahan sampai kapan, ITS-nya kapan, kuliah dari kapan, dan seterusnya. Ini ada presensi, penugasan, PLPS, dan evaluasinya ada bobot penilaian. Kalau biasanya itu di dulu waktu saya kuliah ya, itu bobot penilaian itu paling bisa awal-awal gitu ya. Tapi sekarang kalau di sini sudah bisa. Jadi memang penugasan, PLPS, dan evaluasi sudah bisa. Untuk dapat nilai A gampang ya, nilainya 80, cuma salah 2 gitu. Ya kan, 10 kan salah 2 ya 80 gitu. Dapat A itu gampang, jadi tinggal mengerjakan tugas, masuk, masuk. Oke, kemudian ini ada course outline dulu. Course outline itu gambaran apa yang akan kita pelajari di satu semester ini mengenai data mining. Jadi mulai dari pengantar, proses ya, terus dapat data, kemudian ada algoritma apa aja yang kita pelajari. Mungkin teman-teman masih asing dengan istilahnya, ada data apa, algoritma klasifikasi, clustering, asosiasi, masih. Tapi sudah khawatir ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama mengenai data mining. Oke, untuk pertemuan ini mungkin kita masuk ke pengantar dulu. Sebelum masuk ke materi, saya memberikan sedikit rekomendasi teks yang kita gunakan. Jadi buku apa sih yang sama data mining, dan itu bisa dicari di perpustakaan seperti bukunya ini ya, Daniel Taylor Ross, ini rekomendasi saya baca dari sini. Kemudian data mining konsep ini juga lumayan. Untuk buku saya harus ini juga ya, jadi silakan aja cari buku yang biasanya saya pakai. Oke, kemudian nah sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui mengenai data mining. Ini bisa dibilang warming up ya, jadi pemanasan dulu. Kalau misalnya mobil atau motor pertama kali pagi nyala aja dipanasin dalam pancal gitu buat nggak bisa langsung gas gitu kan, jadi harus ada pemanasan itu. Oke, saya bertanya dulu, mungkin ada beberapa mungkin kita nanti untuk pertanyaan memang dari tahu. Nah, kira-kira ada yang mau jawab nggak? Dari lain 1, 2, 3, 4 silahkan. Misalnya nomor 1 dijelaskan antara perbedaan antara data dan pengetahuan. Data itu apa sih? Oke, informasi betul data ini. Oke, belum bisa. Silakan yang lain. Bisa kan kalau kita yang soal ini mau gula atau gula dia kemarin yang aku menang sama di Liverpool gitu kan, kita lihat statistiknya itu dari Google dan lain-lain. Tidak dapat dari mana sih? Oke, mungkin nanti kita akan pada dulu selanjutnya. Apa sebenarnya data informasi yang berkawan? Kemudian nanti kita juga pelajari tentang apa yang kita tahu tentang data mining. Kalau data mining sendiri yang tahu? Tambang data, betul memang. Jadi menambang data. Jadi bukan data dari pertambangan, enggak ya, betul-betul. Jadi menambang data. Jadi bisa mencari data. Data sebenarnya sudah diolah jadi informasi. Oke, kita masuk ke data mining dulu. Apa data mining? Sama dengan data mining. Jadi di sini manusia itu memproduksi data. Tapi manusia itu memproduksi data. Contohnya yang buat di sini kalau kita lihat ada namanya astronomi, bisnis, peternakan, ekonomi, olahraga, cuaca, finance, dan lain-lain. Kalau misalnya di kedokteran, kira-kira data apa yang diambil dari sini? Ada penyakit, negara, apalagi ada di tempat ada di tempat ya.
Jadi itu juga adalah kamedisnya gitu. Kamedis itu kan berarti data. Itu salah satunya. Kita menggunakan data. Misalnya olahraga pada dari ini ada contohnya ya, yang juga main FIFA lah. FIFA itu memang dia tidak license-nya semua klub gitu, olahraga mulai dari logonya tuh boleh dipakai, untuk mainnya, muka untuk itu dia belum menyiapkan beberapa klub, license-nya apa klub ya, FIFA udah ada semua. Terakhir saya pak main FIFA 2022 itu juga itu sudah langsung Juventus itu, itu kan ya, masih Piemonte apa itu kan ya. Nah itu jadi salah satu contoh seperti itu kan data semua. FIFA itu berarti dia mengumpulkan data mainnya, klubnya dihimpun menjadi satu, kemudian menjadi sebuah game dan lain-lainnya. Dan di sini ada pertumbuhan data yang saya mau jelaskan tentang astronomi. Contohnya ada beberapa lah, astronomi, kedokteran. Kalau kita lihat di sini sekarang sudah sampai ke GB, hard disk GB, terabyte malah sampai terabyte. Nah, kalau kembali ke beberapa tahun yang lalu, gitu ya, masih bayi, tidak bayi juga, masih muda gitu. Itu masih pakai namanya floppy disk atau floppy disk. Biasanya hard disk, disket. Ya, itu masih berapa KB aja gitu ukuran. Untuk nyimpen lagu atau foto aja nggak bisa, jadi hanya nyimpen file. Itu masih levelnya masih kilobyte. Karena sudah sampai ke terabyte, bahkan itu mungkin ada basis terabyte. Itu satu contoh ya mengapa data itu sebenarnya tumbuh. Karena nggak sadar kita tumbuh. Ada juga ya kamera, beberapa kemarin saya lihat di lab astronomi masih ada apa namanya handycam. Handycam itu maksimal memori yang bisa dibaca sama handycam itu masih 4 GB. Itu zaman dulu udah hebat banget gitu. 4 GB udah bisa merekam macam-macam gitu. Sampai tahu film keramat itu nggak? Ada kosongnya nonton judul gitu kan. Itu kan masih pakai handycam kan gitu. Itu mungkin udah paling hebat gitu. Terus sekarang udah ada kamera sampai memorinya bisa menampung banyak. Itu artinya pertumbuhan data itu. Oke, kemudian di sini ada perubahan kultur dan perilaku ya. Kita lihat salah satunya dari YouTube aja deh, pasti semua mahasiswa pasti buka YouTube ya. YouTube itu aja ada setiap menitnya, ini kan setiap menit ya. Setiap menitnya itu ada 72 jam video yang diupload per menit. Kalau Twitter misalnya, Twitter itu ada 278.000 tweet setiap menitnya. Ya, cara nggak langsung kita sudah buang banyak data. Instagram ada 3.600 foto every second. Jadi memang benar-benar dia apa namanya banyak banget gitu ya. Ini data tsunami data ya, maksudnya data menjadi banyak. Jadi ada sedikit kata-kata di sedikit. We are drowning in data but seperti formula. Kita tenggelam di data, tapi kita upper pengetahuan. Jadi datanya banyak, tapi kita nggak tahu data itu namanya istilahnya belum bisa. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Next, di sini ada ya kalau kita lihat ada value dan juga ada segitiga kebalik sama segitiga. Maksudnya adalah data ini kalau kita lihat segitiga ini kan data yang paling bawah ini banyak gitu ya, maksudnya luas ya. Kemudian makin naik informasi sampai ke knowledge itu makin sempit. Nah itu, tapi kalau kita lihat di sini segitiganya value-nya semakin luas gitu sampai knowledge. Jadi data itu awalnya memang banyak gitu, secara jumlahnya banyak, tapi secara value-nya disempit. Mulai masuk ke informasi, udah mulai agak value-nya agak semakin luas, kemudian mulai masuk ke knowledge, value-nya makin luas. Jadi data itu berharga ketika memang sudah sampai ke data itu sudah bisa diolah pengetahuan. Data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi. Di sini ada sedikit cerita yang di sini cerita mengenai filmnya Brad Pitt ini adalah nama Moneyball. Ini based on true story ya. Jadi singkat cerita, kisah nyata Brad Pitt adalah pelatih tim baseball Oakland AS ini. Dia merekrut pemainnya berdasarkan data, bukan berdasarkan
Kadang-kadang kan kalau klub sepak bola atau klub apapun dari pemain kan karena ini itu bagus di posisi ini, posisi ini. Tapi dari ini ceritanya di film ini atau cerita nyata yang benar itu beli pemainnya berdasarkan data. Jadi dia pakai data mining sampai akhirnya didapatkan pemain yang padahal bukan di posisinya gitu ya, tapi dibeli ke posisi itu. Ada orang-orang pada apa namanya ragu gitu ya, kenapa harus beli pemain yang nggak terkenal, kenapa harus beli pemainnya yang sesuai posisinya. Tapi berdasarkan data, si pemain-pemain tersebut sebenarnya memiliki skill-skill itu gitu. Ternyata setelah diterapkan, apa di underestimate kan pasti juara gitu, bisa sampai juara klubnya. Ibaratnya dari klub papan bawah gitu ya, bisa juara di liga. Terus dengan pemain yang direkrut berdasarkan bukan karena skill. Biasanya ada data, informasi, pengetahuan dan kebijakan. Ya, sini ada data, informasi, pengetahuan, kebijakan. Jadi data itu ternyata nggak bisa sampai ketahuan aja, ternyata bisa sampai ke kebijakan. Ya, kalau contoh ini adalah misal data absensi pegawai itu bisa naik ke informasi rekap pelajaran pegawai, kemudian pengetahuannya apa, kita bisa tahu pola kebiasaan datang pulang pegawai, sampai ke kebijakan. Kebijakan itu mungkin perusahaan jadi tahu ya, misalnya hari Jumat dibikin pulangnya lebih cepat karena memang berdasarkan pengetahuan ini dari data yang diolah tadi. Hari Jumat itu banyak pegawai yang pulangnya juga dari Jumat, jadi bisa sampai ke kebijakan. Ini ada sedikit ilustrasi ya mengenai data, informasi, knowledge, insight, dan wisdom. Wisdom itu dari kebijakan. Jadi kalau kita lihat data itu awalnya masih belum beraturan, kemudian sudah mulai masuk ke informasi sudah ada warnanya gitu. Kemudian sampai knowledge itu sudah tahu hubungannya apa antar informasi tersebut. Kemudian insight gitu. Insight itu pengetahuan yang didapat dan sampai akhirnya wisdom. Itu adalah itu. Kalau data mining sendiri tadi sudah ada yang menjawab ya, kalau data mining itu apa sih? Itu yang memang menambang data. Jadi kalau dibahasakan mungkin pasti ada video sebelumnya, tapi itu nanti bisa bisa. Kalau dibahasakan, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi hubungannya memang sama big data. Data mining itu ketika pakai data sedikit ya nilai akurasinya nggak begitu baik ya. Datanya banyak apa namanya, pengetahuan, informasi yang sini ada definisi data mining, nanti bisa di. Terus saya mau menjelaskan sedikit ya mengenai beberapa penerapan data mining. Jadi saya share sedikit pengalaman saya mengenai penelitian saya ya. Itu memprediksi lulusan mahasiswa atau saya juga pernah memprediksi kesehatan di luar SMA. Itu saya bisa menggunakan data yang sudah ada diolah dan akhirnya mendapatkan informasi. Contohnya tadi ya. Kalau perkuliahan sebelumnya mungkin ada mata kuliah pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan itu lebih mudah ketika kita menggunakan decision tree. Jadi keputusan apa sih yang akan kita ambil gitu di bisa kalau kita lihat di sini misalnya penelitian tentang prediksi kelulusan mahasiswa dari data yang diambil itu kita bisa tahu ya mahasiswa mana sih yang kira-kira dia akan lulus tepat waktu, mana sih mahasiswa yang drop out berdasarkan data. Kalau kita lihat di sini ada apa namanya, misalnya nih ya IPK lebih dari 2,5, kemudian apa IPK kurang dari sama dengan 2,5 itu dipastikan drop out. Ini berdasarkan data, meskipun tidak semuanya mahasiswa IPK 2,5 itu drop out, enggak juga. Tapi ini berdasarkan data yang memang diambil. Ini profiling kejahatan yang saya ceritakan, memprediksi kejahatan. Jadi kita lihat ya kalau misalnya TKP-nya itu ada di misalnya di tempat umum, terus kemudian apakah musimnya musim penghujan atau kemarau gitu? Kalau ternyata musim penghujan, ternyata orang berjualan hati-hati ketika ada di tempat umum pada musim penghujan gitu. Jadi karena akan berjualan. Jadi seperti itulah ya cara pembacaan dari decision tree. Sebelumnya ada yang pernah melakukan penelitian data mining atau pernah data sebelumnya juga ya? Belum ya? Ya jadi besok ya kalau misalnya penelitian skripsi atau apa itu bisa ya. Oke, di sini ada profiling generator lain. Oke, mungkin sampai di sini ada yang
Tanyakan sebelumnya. Kita tuh rata-rata selalu bicara tentang data kayak yang mau saya tanyakan itu di lingkup data mining ini, apakah kayak yang disebut dengan data kuantitatif atau angka itu termasuk di data mining atau bukan? Karena tidak tersangkut dengan angka-angka gitu atau kuantitatif. Ya, jadi untuk data kuantitatif, dan data-data lain itu masuknya ke klasifikasi data. Nah, bukan berarti itu apakah masuk ke data mining, Pak? Jelas masuk. Jadi itu lebih ke jenis-jenis data. Data itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, memang kalau yang kualitatif, tadi kan yang kuantitatif ya kalau Mas Novian bilang kuantitatif itu angka-angka gitu ya. Kalau kualitatif nggak bisa gitu. Nah, yang nggak bisa itu apakah masuk data mining? Ya bisa. Data mining itu nggak menutup kemungkinan datanya berupa angka. File, video, foto, gambar, semua kita bisa jadi informasi. Meskipun data itu berupa angka. Terus bahkan kata-kata pun juga bisa dijadikan data. Ada namanya text mining, lanjutan dari data mining. Itu kita bisa memprediksi ya dari misalnya di Google ya, Google itu ada apa namanya review apa sih? Google review yang mengenai tempat sesuatu, bilang kok tempatnya bagus, tempatnya ini. Dari data-data itu pun kita bisa memprediksi ya, bisa melakukan analisis data bahwa untuk membangun tempat ini itu bagaimana berdasarkan data kata-kata tadi itu bisa. Jadi nggak hanya mindsetnya data itu angka, tapi semua bisa dijadikan data. Gitu. Oh, ada lain? Nah, dan itu pengolahannya ada kualitas. Oke, untuk pengolahannya gitu, pengolahannya sebenarnya ada di pertemuan empat yang dengan Ahmad Jadi itu mengenai apa aja yang kita gunakan itu ada 5 yang menurutnya si Laros itu bisa percaya ada 5. Atau ada estimasi, ada classification, ada clustering, ada apa namanya prediction, dan juga ada asosiasi. Jadi dari kelima itu pasti setiap ada data, ini kita dari mau diapain? Pasti kelima ini yang benar yang lain. Misalnya ada data kayak kita ingin tahu di perusahaan, katakanlah perusahaan ini yang jual apa? Sebut aja kayak selain jual rumah, teman-teman lokasi secara tempat jualan ini jualan rumah, orang-orangnya itu teman-teman itu juga pakai data. Kenapa kalau ini sebenarnya dengan itu? Kenapa kalau ini jauhkan? Kalau ini jauhkan, itu bisa menjadi data mining menggunakan ini ya. Nanti maksudnya ke classification bisa tergantung kita mau apa. Intinya dari data itu pasti lari yang lima ini, mau kualitatif, kuantitatif, jenis data apapun, pasti lari ke event asosiasi. Ada yang lain? Oke, silakan Pak Irjen. Oke. Ya, perbedaan data mining dan statistik itu di dalam data mining itu pasti ada statistik, ada perhitungan statistiknya. Jadi yang tadi sempat saya baca di outline-nya tadi kan ada apa namanya algoritma apa aja gitu ya. Nah, algoritma itu kan pasti ada di data statistik ya. Kalau kita ingat dulu di statistik 2 mungkin kita belajar regresi linear misalnya. Ingat nggak itu? Saya ingat juga ngajar Mbak Virgin di statistik gitu ya. Harusnya masih ingat ya, itu ada regresi linear. Itu salah satu algoritma yang ada di data mining. Data mining itu memang diolahnya menggunakan statistik. Jadi ada yang lain? Cukup untuk slide ini akan saya upload ke LMS. Nanti silahkan diakses. Sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, alangkah baik kita berdoa lagi. Karena kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Telah menyempatkan hadir. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.